Asaitonun akhros, setan yang bisu. Gitu. Bahaya itu Ustaz ya. Betul, betul. Jadi dikira keras itu adalah yang menyampaikan al-haq dan sebagainya. Ini dengan segala macam gayanya. Nah, misalkan ada yang ngomong, rezim dolim, gitu, takbir, gitu. Itu keras gitu. Ngapunten, rezim niki dolim guys sekarang. Gitu. Nah, hari ini yang di Palu itu ya, yang esensi itu nggak peduli yang keras tadi, yang maksudnya suaranya lantang, yang agitasinya hard approachment, atau yang lembut, atau yang humor, kena semua. Kalau nggak kriminalisasi ya terkena stigmatisasi. Hari ini gitu, pembusukan nama tokoh-tokoh agama yang menyuarakan al-haq. Gitu. Nanti endingnya tadi itu yusadiqu fihal kadzib au yukadzibu fihal shadiq. Yang benar ini dicurigai, oh ini jangan ikut dia radikal, jangan ikut dia napi, dia pernah dipenjara. Jangan ikut dia. Iya, jadi yang benar dijelek-jelekin. Sementara yang jelek, yang salah, udah terbukti bohong banyak kali dan juga udah palsu gitu. Iya, gitulah ya. Jangan begitu. Manusia itu punya kesempatan berubah. Iya. Kebaikan-kebaikannya banyak. Membantu rakyat miskin. Nanti dipilih-pilih Ustaz. Iya, meskipun bantuannya kosong. Dan sebagainya. Sehingga itu timpang. Lah, zaman semacam ini yang oleh Nabi SAW diwanti-wanti untuk kita berhati-hati. Memang berat. Sebisa mungkin kita harus mampu berdiri tegak membela keadilan. Paling apes Ustaz, tapi nggak berani, karena takut dan sebagainya. Paling apes diam, doakan. Paling apes. Jangan gembosi. Gembosi apa nyinyir? Iya, nyinyir. Jadi sudahlah nggak bela pada keadilan, pada kebenaran, pada Islam. Sudahlah nggak support. Diam, doakan, itu sudah titik aman yang paling apes lah ya. Iya. Titik aman yang paling apes. Iya. Tapi ini enggak ikut-ikutan nyebar fitnah, ikut-ikutan gembosi kalau kata orang Jawa ya. Kalau orang Jember itu, Jember ini Jawa Madura, Pandalungan, gembosi dan sebagainya. Jangan gitu loh, nggak asik. Cara beragama kayak gitu tuh nggak asik. Gitu. Tapi ala kulli hal, inilah serunya dinamika zaman seperti ini. Di setiap zaman selalu ada. Ustaz, ini baru inget tadi ada Ustadz mengatakan mantan napi gitu Ustaz ya. Ini Ana dengar di Jember ini mau ada acara gitu Ustaz ya. Iya. Ada salah satu tokoh ulama habaib. Kita sebut namanya Ustadz boleh? Iya. Habib Hanif Alatos. Insya Allah teman-teman semua pada tahu yang seperjuangan, yang satu resonansi. Beliau adalah menantu Habibana Rizik Syihab. Masya Allah, luar biasa beliau keilmuannya. Beliau belum selesai lulus S2. S2 ya. Di Dalwa. Dari dulu ke dakwah. Luar biasa. Dr. Habib Segaf Baharun. Di Dalwa itu Ustaz. Dalwa lulus beliau dengan predikat mumtaz. Bagus. Itu tanggal berapa Ustadz beliau mau datang ke Jember ini? Tanggal 31 Oktober insya Allah. Tanggal 31 Oktober. 4 hari lagi lah dari sekarang. 4 hari lagi. Makanya antum ngapain pulang sekarang kan? 4 hari lagi. Ya Ustadz, ini Ana mau nanya. Itu kan brosurnya itu tersebar di media sosial, di WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Itu ada nggak yang sampai menggembosi itu Ustadz? Atau yang mengatakan janganlah undang itu yang lain aja, kan di sini kan ada. Itu kan mantan napi, radikal gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz pandangan Ustadz Utri sendiri terkait Habib Hanif yang ingin datang ke Jember ini, yang diundang oleh Majelis Gaul? Specifically bukan Majelis Gaul sebenarnya sih, tapi FUI Forum Umat Islam begitu. Ya, jadi bukan ada nggak ada, banyak. Bukan ada nggak ada, tapi banyak. Tapi alhamdulillah yang lebih waras dalam arti yang berpikir adil lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Masuk para kiai, para ulama, para habaib. Bisa lah menimbang mana yang ya sekiranya bengkok, sekiranya lurus itu. Hati nurani manusia itu seharusnya bisa. Cuman memang yang kita akui kadang tertutupi kepentingan, tertutupi gengsi dan sebagainya. Nah, ada. Dan itu wajar. Makanya saya sering bilang, saya sampaikan ini juga kepada Kapolres, kepada Bakes Bangpol, kepada siapa-siapa, tanpa tedeng aling-aling kalau kata ini. Meskipun saya nggak mungkin, saya tidak bisa segarang atau segagah. Inilah orangnya segini, ketawa-ketawa senyum gitu. Tapi secara esensial tetap ada kita sama. Salahnya itu di mana gitu. Dan setiap orang itu bisa lah menimbang, oh yang kemarin di penjara ini kriminalisasi ini. Bukan kriminal asli, tapi kriminalisasi. Terus kalaupun toh dianggap sama-sama napi,
mantan napi tidak boleh ceramah. Loh, kenapa kok ada mantan napi yang boleh jadi komisaris utama BUMN? Itu beda Ustaz. Beda itu jalurnya. Itu yang pangku yang Lewat jalur dalam. Iya, pangku yang Iya. Iya, jadi bener kan? Ada yang bengkok, ada yang lurus, bener. Iya. Yang lurus Palu Godam, jeder gitu. Yang bengkok dijokit. Nah, jadi komisaris lah, jadi komisaris. Tapi perusahaannya rugi triliunan. Enggak apa-apa. Ini emang lagi muslimnya paceklik. Husnuzon kali itu. Khususnya. Sementara dalam hal yang ngaji, yang nggak merugikan apa-apa. Kita juga bayar sendiri itu kan, anunya bayar sendiri, sendiri nggak merugikan dana negara dan sebagainya. Dibegitukan. Tapi insya Allah ini proses dari penyadaran masyarakat. Kuncinya adalah kuat mental, dan tidak barbar ya, kuat mental, tidak barbar, fokus pada penyadaran umat. Umat ini nih, umat Islam nih, pelan-pelan, sedikit-sedikit, terus berkelanjutan. Makanya kerja dakwah itu bukan kerja individu, bukan kerja golongan saja, tapi kerja-kerja peradaban antar generasi, lintas generasi. Gak sehari dua hari, gak setahun dua tahun, bergenerasi. Kalau umat Islam ini udah terwujud wa'yul am, kesadaran umum, ya, bahwa oh yang benar itu ini, oh Islam itu baik untuk negeri ini, oh Islam itu bagus, oh pemimpin itu ya harus yang Islami dalam arti sungguh-sungguh, gitu, dengan sifat-sifat Islam dan sebagainya. Kalau kesadaran ini terus tumbuh tengah-tengah masyarakat, yakin akan terjadi perubahan itu meskipun tidak seketika. Makanya guru-guru kita selalu bilang bahwa dakwah bukan proyek setahun dua tahun, bukan proyek juga kementerian yang kalau udah anggarannya habis ganti judul, bukan. Tapi dakwah itu adalah proyeknya Gusti Allah yang sifatnya long lasting effect, akan terus hidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Nah. Iya, itu betul ya. Jadi dengan begitu dakwah ini akan ditopang bersama-sama oleh umat, dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Itulah rahasia kenapa kok umat Islam hari ini di bagaimanapun, coba apa yang nggak dialami oleh umat Islam hari ini, dikata-katain, stigmatisasi, dinyinyirin, dikriminalisasi ulama-ulamanya biar takut, radikal gitu. dituduh, bahkan lebih dari itu, radikal, subversif, makar, terus teroris. Kemudian iya teroris. Tapi ada yang unik loh. Sebenarnya saya baru tadi pagi subuh itu scroll ada satu artikel. Sebenarnya korban terorisme paling sadis, korban itu umat Islam. Di Palestina, di Rohingya, di Xinjiang, di Suriah. Gak berhenti-henti ya. Korban. Tapi ajaibnya adalah akal logika manusia dunia digiring supaya percaya bahwa teroris paling jahat di dunia adalah umat Islam. Coba. Faktanya kita itu korban terorisme paling sadis dari Barat dan antek-anteknya. Tapi justru logikanya manusia dunia digiring untuk percaya bahwa terorisme paling jahat adalah umat Islam dan tokoh-tokohnya. Ya tadi itu, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya akhir, yang penting kita tahu mana yang benar itu benar, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan rizkikan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Rizkikan hidayah, rizkikan istiqomah untuk bisa istiqomah mengikuti jalan itu. Dan ini butuh proses penyadaran. Termasuk podcast ini ada pesan yang disampaikan. Para pendengar mendengarnya, like, subscribe, bantu share. Ada orang lagi yang dengar. Ini proses penyadaran. Pelan-pelan, tetapi alon-alon pokok kelakon gitu. Alon-alon pokok kelakon. Dan sekali lagi, gak ada yang instan. Apalagi untuk urusan dakwah. Ustadz, ini Ana mau tanya terakhir, Ustadz, poinnya ini. Apa yang akan dilakukan Ustadz Utri dan para panitia untuk menghadirkan dialog persatuan umat Islam ini kan? Ini dialog persatuan, bukan dialog radikal, Ustadz ya. Jadi yang menentang ini berarti nggak suka persatuan. Itu simpel aja sudah, logika aja, gitu aja. Jadi apa yang akan dilakukan Ustadz Utri dan teman-teman panitia yang lainnya terhadap ini? Kita kan harus berakhlak juga, Ustadz. Betul. Satu, saya ingin menyampaikan salam cinta dan kasih sayang yang setulus hati untuk para penolak-penolak itu. Ya, uhibbukum fillah. Kami semua ini mencintai antum karena Allah. Buktinya apa? Kami nggak balas gitu. Intinya dengan acara kita nggak akan balas neror-neror balik. Ngapain juga jadi kerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nitip pesan, ittaqullah, tubu ilallah. Takutlah kepada Allah, tobat gitu. Mau sampai kapan kita terus-terusan dibeginikan, diadu domba antar umat Islam ini? Mau sampai kapan gitu. Dan juga kita terus akan running, tetap akan terus jalan dengan kaidah-kaidah yang ada, dengan tata aturan yang ada,
yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi bukan berarti kita anti undang-undang, tapi yang berlaku secara adil loh ya, yang secara adil dan fair, bukan yang disambu-sambukan, bukan yang di CCTV-nya dihilangin atau mungkin yang direkayasa, ya, bukan yang direkayasa, yang asli sesuai dengan undang-undangnya. Ada kita ikutin, tetap jalan, tetap berlangsung. Kita undangi terus para tokoh-tokoh, termasuk para media-media. Nanti ada 33 media baik online maupun offline, kanal-kanal beritanya dan sebagainya. Termasuk para sahabat-sahabat kita, saudara kita yang menolak itu kita undang nanti. Kita undang hadir. Udah Najapri ke WA-nya. Mudah-mudahan dengan sikap kita seperti ini, agar lebih sadar lagi Ustaz ya. Amin. Insyaallah kita nggak balas seperti mereka yang lakukan, nggak. Kita insyaallah tetap menjunjung tinggi apa yang dikatakan Habib Rizik, revolusi akhlak. Betul. Gitu Ustaz. Tapi juga disuruh mundur, ya kita nggak mau lah. Kita nggak salah. Soalnya kan udah nggak usah kan. Loh, enak aja intinya ngurus. Jadi udah datang baik-baik, suka monggo, nggak suka nggak apa-apa, itu hanya ente. Tapi udah gak usah ganggu. Tidur aja di rumah, mending tidur, zikiran, sholawatan, selesai urusan. Tidur ente, nggak usah datang, nggak apa-apa. Biar yang cinta-cinta aja, biar yang para muhibbin aja yang datang dan sebagainya. Kita udah undang si penolak ini. Iya, udah kita undang juga gitu. Kan kita bekerja sama dengan Federasi Santri Indonesia, dengan FUI. Teman-teman udah pada nyamperin undangan. Yang bagian saya bagian selatan sini, para tokoh-tokoh, para kiai, bagian teman-teman yang keamanan ada sendiri gitu. Jadi semua segmen, semua ormas, semua lini juga kita undang baik-baik sesuai dengan temanya, dialog persatuan umat begitu. Nah, kalau dikhawatirkan nanti ada sesuatu penyebaran opini gini, penyebaran ide yang terlarang dan sebagainya. Ya datang aja. Iyalah, live juga. Kalau perlu live nanti insya Allah live di Benteng Agidah atau di live lah, pokoknya nanti live juga. Itu beda kan, orang kalau yang takut tuh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang nggak ada yang perlu ditakuti, ngapain sembunyi-sembunyi? Kita belak-belakan aja. Gitu. Berarti online ada, live streaming. Offline juga ada yang terbatas 1.000 orang. 1.000 orang. Iya. Itu bukan karena untuk umum dan gratis untuk umum. Kenapa kok kita membatasi? Karena itu kan di ballroom hotel ya. Kenapa kok kita milih indoor? Karena kan sekarang musim hujan, hampir setiap malam hujan. Kita cari tempat yang paling nyaman, paling asik, paling diterima ilmunya itu enak gitu loh. Nah, itu adalah di ballroom hotel. Nah, kenapa kita batasi? Bukan karena apa-apa, karena memang ruangannya terbatas. Seandainya ruangan itu muat 10.000, ya udah 10.000 aja. Gitu. Tapi nggak muat. Kalau bisa di stadion aja. Ustaz, mau tanya Ustaz, ini yang nolak ini oknum apa gimana Ustaz? Yang mengatasnamakan ormas ini Ustaz? Ya. Ghalabatud dzon, dugaan kuat kami itu hanyalah oknum yang kebetulan bawa ormas begitu. Sehingga apa? Kami tidak terprovokasi untuk benci ormasnya, apalagi benci para tokoh-tokoh atau ulama-ulama di balik ormas itu enggak. Tapi hanya oknum tertentu saja yang mungkin ada ketidaksukaan, ada buhd atau hikit, ada ya sesuatu yang disalahpahami dan sebagainya. Tapi ala kulli hal kita terbuka kok. Mau tabayun, anak enggak lari ke rumahnya ente siap, anak dan anak sendiri, enggak bawa orang-orang dan sebagainya. Terus nanti kalau antum dia apa-apain gimana? Paling banter mereka cuma bisa bunuh anak. Bunuh ya mati, itu udah selesai gitu. Selesai urusan. Anak tinggal rehat, enak gitu. Inti-inti yang masih hidup yang lanjutin. Selesai, itu paling banter. Tapi saya yakin nggak mungkin lah. Nggak mungkin juga dibunuh atau di fisik, nggak mungkin. Paling cuma dimarah-marahin, dicuriga-curigain. Kita jelaskan apa adanya. Seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika awal-awal dakwah ke Yasrib, ke Madinah, akhirnya sampaikan aja apa adanya. Diterima, monggo. Nggak terima, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin langsung ditutup Ustaz dengan doa. Ya. Terakhir kita tutup dengan doa, semoga Mas Lutfi dan juga channel Lutfi Info dan para subscribernya dan para follower dan yang bantu share menyuarakan pesan-pesan kebenaran di dalam channel ini, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dibukakan pintu rizki min haitsu la yahtasib, dan juga disegerakan jodohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi quluba qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala syariatik wa tawahadat ala da'watik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tajib doana ya Rabbi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari kita sampaikan, Saudri sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi, untuk teman-teman semua yang mendengarkan ini, yang pro maupun yang kontra. Ilal liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.